hewan yang salah satu paling unik ya guys yang ada di rumahku, yaitu adalah ini mantis shrimp guys, lebih tepatnya peacock mantis shrimp One Punch Man ya guys ya, alias jadi kita pakai ini dulu guys ya. Ini adalah lampu dari Armada AMLC, dan ini tuh ada beberapa varian tuh guys. Ada yang blue and white, ada WRGB, ada yang white aja gitu guys. Nah ini aku yang WRGB ya, white red gue banget green blue kayaknya. Kita aplikasiin, dan ini pakai mesin dari Armada. Pokoknya ini kita all in SDI produk ya, karena memang sejauh ini sih aku tidak pernah ada masalah dan amit-amitnya ada masalah pun ada garansi ya guys. Jadi aku tidak khawatir untuk menggunakan produk SDI guys. Ini ada 2 ekor sebenarnya di sini. Cuman dia kan teritori, jadi punya teritori masing-masing. Kita trigger ya guys ya, trigger ya guys, keluar ya. Mukul dia tuh sebenarnya guys ya. Cuman dia tuh kayak pas udah mau keluar tuh, dia langsung masuk lagi. Emang parno guys, karena dulu dia ditangkap dari lobang kayaknya ya. Jadi dia tuh udah belajar guys ya. 2 kata lucu ya. Udah marah guys. Marah dia guys. Ini ada di bawah sini tuh guys. Tuh. Ih, mukul kan? Bisa dia seukuran kita, mukul. Sama Mike Tyson-nya kayak pukulannya kencengan dia ya guys ya. Halo teman stay SDI, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini kita mau ngasih lihat ke teman-teman hewan yang salah satu paling unik ya guys yang ada di rumahku, yaitu adalah ini mantis shrimp guys. Lebih tepatnya peacock mantis shrimp One Punch Man ya guys ya, alias udang tinju lah guys. Cuma kan kalau kita lihat kayak gini kan nggak ada lampunya, nggak enak. Jadi kita pakai ini dulu guys ya. Ini adalah lampu dari Armada AMLC 390 yang 5 wattnya guys ya. Dan ini tuh ada beberapa varian tuh guys. Ada yang blue and white, ada WRGB, ada yang white aja gitu guys. Nah ini aku yang WRGB ya, white red gue banget green blue kayaknya guys ya, green blue ya. Ini kalau nggak salah ada beberapa varian juga ya, ada yang 5 watt, ada yang berapa watt gitu satu lagi ya guys. Aku agak lupa sih. Cuman di sini nggak ditulisin guys ya. Teman-teman kalau misalnya butuh tinggal ke toko akuarium terdekat saja guys ya untuk menanyakannya. Nah ini sebenarnya tuh di desainnya kecil untuk akuarium bulat sebenarnya guys. Cuman karena memang aku pengen istilahnya ngetes ya. Karena ini lampu bocil-bocil juga penerangannya lumayan kenceng guys ya. Jadi ini bisa sama kita dites di sini guys. Ya, aku coba untuk buktikan ya kepada teman-teman semua ya guys. Ini bisa diputar kayak gini buat dibuka dulu guys. Tuh ini udah ngebuka sampai ini cukup terbuka guys ya. Terus copot lama-lama ya, jangan dicopotin ya guys ya, segini aja. Nah kalau udah segini tinggal kita aplikasiin, dan sudah seperti ini kita tinggal dikencengin lagi. Ini kenceng guys. Ini bisa ditempel di mana aja, di samping akuarium biasanya guys. Cuman ini kebetulan karena kita pakai akuariumnya kan akrilik, terus di ini kan dia pakai ada ininya ya buat tutupnya kan sebenarnya guys. Jadi nggak cukup lebar guys. Kita taruh di situ aja, kita kasih lihat, dan cara ini dia mantep banget ya. Tuh sekarang di ini juga udah enak guys ya di kamera. Ini WRGB, tapi memang kalau dilihat warnanya enak banget sih guys. Saranku kayaknya mendingan lampu WRGB ya guys ya, ini bagus banget. Dia kayak kelihatannya ada spektrum warna lain selain warna putihnya guys. Nah selain itu juga ini kita pakai filter talang ya. Ini filter talang dari Takari guys ya. Dan ini pakai mesin dari Armada. Pokoknya ini kita all in SDI produk ya. Nah ini kita bakal coba buat keluarin dia. Tapi sebenarnya tuh dia tuh bener mukul guys. Apalagi kalau dia keganggu ya guys ya. Cuman kalau sekarang kita mau kasih makan saja. Ini menggunakan ikan laut saja guys ya. Ikan laut. Kita coba untuk trigger dia ya guys, supaya dia keluar dari tempat persembunyiannya guys. Ini ada 2 ekor sebenarnya di sini. Cuman dia kan teritori, jadi punya teritori masing-masing. Satunya ada di sini, satunya lagi ada di situ guys ya. Nanti kita kasih lihat teman-teman ya. Hey, guys. Ini tuh males pisan keluar, itu ya. Mager pisan guys tuh. Kita trigger ya guys ya, keluar ya. Mukul dia tuh sebenarnya guys ya. Cuman dia tuh kayak pas udah mau keluar tuh, dia langsung masuk lagi. Emang parno guys, karena dulu dia ditangkap dari lobang kayaknya ya. Jadi dia tuh udah belajar guys ya. Nih dari sini dong. Ayo biar ngeliatin dari sini. Ayo. Ini kalau kita dipukul mah sakit guys. Oh sini tuh guys tuh. Tuh ya. Lihat guys. Dicabikin semuanya, diambil ya. Udah ambil dah. Ya marah dia guys.
Dua kata lucu ya. Udah marah guys. Marah dia guys. Ngambek. Dia marah guys. Ngambek dia. Ini mukul bener mukul guys sebenarnya, tapi harus ada hal yang bisa dia pukul kayak misalnya kepiting kayak gitu-gitu dia dipukul sama dia guys. Terus kalau diginiin doang mah enggak lah ya. Itu disebut peacock mantis shrimp. Peacock itu kan merak ya. Warnanya dia bagus nih. Diambil tuh guys. Makan guys tuh dia. Tuh makan dia tuh guys tuh. Tapi ini sama aku lumayan kenceng sih. Ayo ambilnya yang niat dong. Ini kalau niat mah bisa guys. Mageran guys, serius gak mau dia. Hey. Ayo, guys. Awalnya mah ada 3 ekor, tapi satunya lagi nggak tahu kemana ya. Biasanya tuh ngumpet di sini nih guys, satunya lagi nih. Cuman apa udah dipindahin ya sama Mas Ali? Lupa aku juga guys. Ini udah nih kita taruh sini aja ya. Dah, biarin dia ambil sendiri guys. Dia suka ambil sendiri soalnya. Kalau dia tahu ya. Seperti ini tidak tahu guys. Ya udah nggak apa-apa. Satu lagi nih aku kasih lihat ke teman-teman ya. Ada lagi guys, ada 2 ini tuh ya. Satu lagi juga ada, tapi ya seperti yang aku bilang tadi, dia itu punya tempat persembunyiannya masing-masing. Kita coba trigger ya, dia keluar nggak guys kalau diginiin doang ya. Itu ada di sini sebenarnya. Hai, tuh gerak. Tapi lewat mana ya? Di lubangnya guys, ini nggak? Ayo sini, kalau lubangnya dulu guys. Tahu udah kelihatan apa kagak ya? Dia perlu nggak enak banget lubang nggak? Di sini dia guys. Itu mah kelihatan tuh, karena gede dia tuh ya. Kalau itu ukurannya kecil, kalau misalnya dia nggak sengaja ketemu, dipukul, bas, kelar ya, selesai guys langsung ya. Yang ada di bawah sini tuh guys, tuh, ih, mukul kan? Dia mukul tuh guys, lihat ya. Tadi kedengeran suaranya guys, dia mukul batu guys. Sakit itu kalau kena guys, kepukul dia ya. Nah ini dia nih, ini yang ukurannya lebih kecil. Ini yang kecil, nah ini si bocil. Ya dia mah kena mental ya. Yuk, tuh dia sama ini aja gedean ininya guys. Takut dia, tapi mukul dia sebenarnya. Kalau terancam mukul dia. Dipeluk guys. Takut pisan dia. Dia Deparno ini soalnya kita tangkap dari pantai langsung ya. Di Deparno kayaknya guys ya kayak, waduh, aku mau ketangkep nih gitu kan. Hey ini, dia aja ngambilnya tuh, dia diambil tuh guys dari sampingnya. Ini astagfirullahaladzim. Ayo nih. Kita mau makan gak sih sebenarnya guys? Dibilang mau nggak? Dibilang nggak mau gitu guys. Bingung juga. Aku ya ayo dong. Kacau banget guys. Udah kita coba kasih makannya aja deh. Ini nyalain lagi mas. Ya. Boleh mas? Maaf mas. Ya, nah ini kita coba kasih ya. Mau harusnya dia. Tuh ikan yang mana nih? Ikan trigger mau nggak ya? Ini tuh sebenarnya tipenya penyedot guys. Jadi dia teh gak akan mau biasanya ya. Nah ini mau nggak dia nih guys? Gak mau guys kayaknya. Kenapa sih ikan lautnya lagi pada bete sama saya sebenarnya guys ya? Gak mau guys. Wah gak mau guys. Tuh bete banget dia. Aku sedang tidak mau, dibujuk pun aku tak mau ya guys. Ya kacau ya. Sudahlah guys, kalau nggak mau gimana lagi ya. Kita coba balik lagi ke mantis shrimp kita. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu ya guys, mantis shrimp ini tuh adalah hewan yang benar-benar unik banget guys. Pukulannya itu kuat banget sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ya guys ya, dia seukuran kita mukul. Sama Mike Tyson-nya kayak pukulannya kencengan dia ya guys ya. Soalnya dia memang didesain seperti itu guys. Terus sebenarnya nggak cuma pukulannya doang yang kuat ya. Nanti mungkin dikasih footage juga sih. Jadi kalau dia mukul di bagian sininya tuh ada runcing juga sebenarnya guys. Karena kita pernah waktu itu ada yang meninggoy sama kita coba buat dilihat, jadi ada yang runcing. Jadi kalau misalnya amit-amit teman kepukul, mukul ngait, langsung berdarah guys, sakit ya guys ya. Jujur aku nggak pernah kepukul, cuman temanku si Epul pernah kepukul, si Epul. Wah, pernah kepukul mas? Baku hantam sama dia. Dia dipukul dia emosi gitu. Wah, baku hantam ya. Gimana rasa kaget aja gitu ya. Sebenarnya kan karena memang dia kecil, jadi pukulan kuat dia tuh ya kerasa kecil lah buat kita ya mas ya. Sebenarnya ada juga beberapa udang yang unik juga guys. Namanya tuh piston shrimp kalau nggak salah ya. Itu juga sejenis udang unik yang aku juga cari-cari tapi nggak tahu di mana ya guys ya, kayaknya agak susah. Nah dia itu kalau misalnya nembak, gelombang pertama itu kalau nggak salah panasnya tuh
panas matahari guys. Lebay banget ya. Tapi asli katanya kayak gitu guys. Tapi hentakan pertamanya aku juga nggak ngerti sih itu kayak gimana ya. Cuman ya kurang lebih seperti itu. Ini mah kacau banget tuh. Tidak ada ini pisan guys ya. Tadi mukul sekali guys. Tapi ini mah kan karena udah gede ya guys. Dia jadi kayak sudah tidak emosian ya. Sudah bisa menahan ini ya guys ya, amarahnya. Oh tuh makan, biar makan. Ayo ambil makan. Tuh, makan dia guys. Tuh dia cuma naruh di kolong doang kagak makan. Kacau banget, bikin emosi guys ya. Apa kita pukul ya guys? Rasanya pengen kita pukul guys. Tuh makan tuh makan tuh. Udang pasti. Biasanya kasih makan udang ya. Jeruk makan jeruk, ini udang makan udang guys ya. Dia tuh lebih deket ditendang guys, serius keluar tuh. Udah makan ya mas kayaknya ya? Udah. Kapan makan terakhir mas? Pagi. Oh pantesan. Dia lebih suka udang kayaknya ya. Jadi memang dia tuh sejenis hewan karnivora guys. Dia makanannya itu memang makan daging lagi gitu ya guys. Ini kayaknya dia udah makan udang sih guys. Nah sebenarnya ini tuh low maintenance guys. Perawatannya mudah sekali. Jadi juga udah di kita tuh kayaknya udah berapa bulan ya mas ya? Pangandaran, sebelum Pangandaran udah ada ini kan? 3 bulan lalu kayak Pangandaran. Lebih 4 bulan lalu ya? 4 bulan lalu lah kurang lebih ya guys ya. Dia sudah kita pelihara. Di sini. Dari mas, itu juga udah ada di sini? Belum sebelum berangkat ke Pangandaran udah ada. Kayaknya pas Vali lahir juga ini udah ada kayaknya. Belum. Enggak ya guys. Ini sebelum Vali lahir udah ada. Enggak guys. Ini dari sebelum Mas datang kayak udah ada ya Mas ini ya? Saya dapat seminggu udah ada. Oh, udah ada ini ya berarti ya. Berarti si Mas ini udah berapa lama Mas? Ya, saya seminggu. Ah? Dia kakak baru beli. Oh, berarti duluan dia sama si Mas sini berarti ya? Bingung saya. Yang kurang lebih dia lama lah di sini ya guys ya. Begini aja sebenarnya untuk settingan akuarium ya. Begini dengan top filter. Gak pakai filter yang ribet-ribet ya guys. Ini juga top filternya ada mekanisme biologisnya, cuma pakai kerang jahe dikit begitu doang. Tapi dia aman, hidup, sentosa, hebat, sejahtera ya guys. Cuman kalau misalnya ada makanan-makanan yang kayak gini, supaya nggak jadi bom amoniak sih, sebaiknya kita akan angkat secepatnya sih guys. Kalau dia nggak mau makan, ntar angkat, nggak mau makan, angkat, kayak gitulah. Tapi ntar dia habis syuting ya kalau itu ya guys ya. Nah kayak gitu. Terus syarat yang keduanya juga, selain akuarium seperti ini, ya dikasih substrat lah. Sama dikasih, kalau batu-batuan nggak harus guys, tapi harus dikasih tempat sembunyi. Karena memang mau gimana pun, dia tuh akan bersembunyi. Nah, sebenarnya awal mulanya aku tuh pengennya dia tuh bener-bener kayak banyak batu dan dia nanti istilahnya tuh bakal lebih nyaman, guys. Tapi masalahnya dia bener-bener ngumpet terus sama kayak ini. Ini aja ada batu gini aja dia ngumpet terus kayak gini, guys. Kita kayak melihara hantu ya, guys ya, kalau misalnya memang seperti ini. Makanya kita pakai pipa kayak gini ya paling enggak lah ya, kalau misalnya dia sudah ngumpet pun kita masih bisa lihat lah, oh iya itu mantis shrimp kita gitu, guys. Daripada kita memelihara seperti hantu. Kayak gitu. Sini water change mah ya sebulan sekali. Sini juga paling juga cuma berapa persen. Ini juga kalau ada kurang-kurang tambahin lagi air gitu-gitu doang sih sebenarnya. Nggak ya sampai gimana-gimana. Ini juga kalau misalnya filternya udah ngerasa kotor juga kita ganti. Kayak gitu guys ya. Pencahayaan juga nggak usah pencahayaan yang gimana-gimana. Cuman fun fact-nya, sebenarnya mantis shrimp ini tuh bisa ngelihat spektrum warna lebih dari kita. Kalau kita kan RGB gitu guys. Kalau nggak salah 3 spektrum ya. Ada hewan burung kolibri itu 4 spektrum kalau nggak salah. Kalau dia tuh bisa sampai 6 spektrum atau 8 spektrum. Pokoknya warna yang ada di mata dia, bahkan kita mungkin ngelihat warna ini tuh sama kali guys. Ini hitam, misalnya ini hitam, sama-sama hitam ya. Mungkin di mata dia tuh ini beda warna guys. Kita juga nggak bisa ngedefinisiin seperti apa, tapi dia tuh bisa punya penglihatan yang seperti itu guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Terus ini sebenarnya tuh sengaja juga sama kita diarahin pakai pipa ya. Jadi walaupun kita pakai top filter yang memang sudah oke banget ini guys ya. Supaya dia, ini kan air laut ya. Kalau air laut tuh mencerot kemana-mana tuh korosif guys. Pada berkarat ya. Kan sama kita diarahin ke bawah, terus supaya nggak langsung nyembur ke pasir sama kita dielin kayak gitu guys. Itu juga bikin ada istilahnya semi-semi aerator ya tuh. Jadi ada beberapa gelembung-gelembung yang bagus lah ya untuk nambah oksigen-oksigen yang ada di dalam akuarium ini guys. Kurang lebih seperti itu. Oke lah guys. Jadi mungkin seperti itu aja lah guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang suka sama hewan-hewan, yang suka sama udang mantis, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga guys ya. Dan di-share ke teman-teman kalian sama semua yang tadi aku udah sebutin guys. Aku bingung juga ini udah terlalu malam ya kita ya, jadi sudah mengantuk. Life is better underwater guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.